Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta sesuai dengan modul kita 2.3 coaching dan supervisi. Kali ini saya Yulistinawati sebagai pengamat, Ibu Syahrida sebagai coach, dan Ibu Eka sebagai coachee. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Sebelumnya kita akan ngobrol dulu dengan Ibu Syahrida sebentar sebelum proses coachingnya dimulai. Baik, Ibu Syahrida apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Ibu Syahrida sudah menyiapkan lembar observasinya? Iya, sudah. Apakah Ibu Syahrida sudah tahu poin-poin yang akan diperlukan dalam penilaian coaching? Iya, sudah, Bu. Oke, baik. Pada tahap coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, di dalam tahap coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Berikan alasan Ibu kenapa jadi Ibu mengambil mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu tujuannya agar coach saya bisa menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi, saya ajukan pertanyaan yang memantik dia untuk berpikir dan bisa menemukan masalahnya sendiri. Itu, Bu. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaian nih Bu, pertanyaan berbobot tadi apa aja Bu? Nah, itu kembali ke jawaban yang di awal itu agar dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Gitu. Baik, jadi si coach bisa memecahkan permasalahan sendiri. Oke, baik. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, harapan si coach dapat memecahkan permasalahannya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembukaan obrolan kita, Bu. Namun sebelumnya saya izin saya akan melihat proses Ibu coaching. Jadi saya akan mencatat hal-hal yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk pasca supervisi. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu Rija. Selamat sore, apa kabar nih? Alhamdulillah kabarnya sedikit kurang baik sih Bu, menurut saya. Kurang baik kenapa? Aduh. Ya, banyak permasalahan yang sedang saya hadapi nih. Bisa dong, kira-kira mumpung kita lagi ketemu bisa lah diceritakan. Masalah apa sih? Kira-kira aman gak Bu ini Bu? Aman. Dijamin aman ya Bu ya? Aman, insya Allah aman. Ini sih Bu, saya permasalahannya di sekolah nih Bu ya. Ya. Menurut saya, kan saya sebelumnya belum pernah nih mengajar di SD ya Bu ya. Kan baru ini, baru jalan 3 bulan. Ya. Ya jalan 4 bulan ini ya Bu ya. Dan menurut saya, apa ya, pandangan masyarakat tuh terhadap sekolah saya tuh kurang bagus gitulah, gitu Bu. Jadi pandangan masyarakat terhadap sekolah Ibu Eka itu kurang bagus, dan itu mengganggu pemikiran Bu Eka gitu, sehingga menimbulkan kayak rasa itu sebuah masalah gitu ya. Yang nyata ya bikin saya down, gitulah intinya Bu. Oke. Kalau gitu kira-kira nih dari tujuan kita ngomong kayak gini, cerita gini, Ibu Eka tuh berharap apa sebenarnya? Harapan saya sih kita bisa menemukan solusi terbaiknya sih Bu. Diharapkan semoga bisa menemukan solusi terbaik ya. Oke. Menurut Bu Eka sendiri, sebagai masyarakat itu menilai sebuah sekolah itu harusnya kayak gimana? Kalau masyarakat menilai itu kan pasti sekolahnya harus yang berprestasi, harus banyak kegiatan, ya kan Bu? Ya itu sih menurut mereka gitu Bu. Oke, berarti Bu Eka tuh pengen masyarakat itu ibaratnya sangka baik lah ya kepada sebuah sekolah yang tidak harus sekolah itu sesuai dengan keinginan mereka, tapi harusnya mereka menerima atau bahkan berkontribusi untuk membantu gitu ya. Oke. Jadi apa yang bisa Ibu Eka lakukan gitu biar sesuai dengan pemikiran Bu Eka tadi?
sesuai dengan harapan Bu Eka tadi? Ini sih Bu, baru-baru ini kan karena tanggapan masyarakat terhadap sekolah kami itu kan intinya kurang kegiatan ya Bu ya. Nah, kurang kegiatan. Kalau di sekolah lain kan banyak kegiatan ekstrakurikulernya, sedangkan di sekolah kami ini kan kayaknya baru ini sih mau mulai kemarin. Saya mulai mengajak teman-teman, ayo kita majukan nih sekolah kita biar terlihat di pandang masyarakat tuh ada kegiatan juga gitu. Nah ya, jadi di sini saya mengajak teman-teman berkolaborasi mengadakan kegiatan ekstrakurikuler juga. Di sini saya mengambil ini 3 ekstrakurikuler. Yang pertama pramuka, yang kedua itu menari, yang ketiga itu olahraga. Karena kan kalau olahraga itu kan biasanya kalau kita kegiatan personil kan tidak ada lomba-lomba olahraga ya. Jadi pengennya ketika nanti personil pendidikan kita bisa action juga gitu ya, bisa menampilkan yang terbaik lah gitu sih. Bagus sebenarnya Bu Eka, inovasi ya, berinovasi. Terus tadi saya perhatikan Ibu Eka itu menambahkan ekstra untuk sekolah yang sebenarnya terlihat sunyi senyap gitu ya di mata masyarakat ini. Baik, dari yang Ibu Eka sampaikan tadi saya simak, kemudian ada beberapa kegiatan yang cukup banyak ternyata ya inovasi dari Bu Eka. Kira-kira kapan Ibu Eka akan melaksanakan itu? Kalau untuk kegiatan pramuka sudah mulai kami laksanakan ya Bu ya, sudah kami laksanakan. Untuk kegiatan yang menari sama olahraga itu mau kami masukkan dalam jadwal pembelajaran. Misalnya kayak seni musik kan bisa tuh kita ambil kegiatan menari ya Bu ya, betul bisa kan itu Bu ya. Nah kalau untuk kegiatan olahraganya pastinya di saat jam PJOK itu sih Bu rencananya. Berarti untuk kegiatan pramuka sudah berjalan, sedangkan sudah. 2 kegiatan lainnya akan dimasukkan ke dalam pembelajaran yang relevan gitu ya. Dari rencana itu, kira-kira apakah Ibu Eka bekerja sendiri atau bagaimana, atau ada pihak yang membantu atau seperti apa kira-kira? Tentunya tidak mungkin ya Bu ya saya bekerja sendiri, pastinya ada kolaborasi antara rekan sejawat. Selain itu kami kan juga ada ini komite ya Bu ya. Jadi kita konsul juga komite bagaimana nih kegiatan rencana kegiatan kami nih, nah menurut mereka tuh gimana, bagus enggak? Kan soalnya setiap kegiatan itu pasti ada dana mendana, ada yang perlu dibeli lah ya Bu ya. Jadi pihak komite harus tahu nih dari rencana kegiatan yang mau kita laksanakan gitu sih Bu. Intinya berkolaborasi, selain dengan komite nantinya juga akan kita sharing ke orang tua. Berarti rencana sudah ada dan juga akan berkolaborasi dengan masyarakat di lingkungan sekolah gitu ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Jadinya gimana kalau menurut Bu Eka dari pembicaraan kita sore ini nih? Itu tadi sudah semua ya sudah dikeluh kesahkan ya. Menurut sore ini nih, kira-kira apa yang dapat Ibu Eka simpulkan? Ya, yang pertama tentunya saya semangat dan saya harus tetap mengajak teman-teman untuk berkolaborasi lah Bu. Intinya di situ. Karena tanpa berkolaborasi kita tidak bisa. Ya. Benar sekali. Oke, saya tunggu kabar terbarunya dari Bu Eka. Semoga bisa meningkatkan rasa cinta masyarakat kepada sekolah Ibu Eka ya. Dan semoga masyarakatnya juga bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan sekolah yang lebih maju. Oke, terima kasih banyak ya Bu Eka. Oke Bu Sahida, sesi coachingnya sudah selesai. Mari kita bicarakan observasinya. Oke, saya lihat tadi Bu Sahida sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Eka dan luar biasa sekali, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sehingga si Ibu Eka sebagai coaching itu bisa memecahkan permasalahannya. Terima kasih Bu. Iya. Untuk mungkin ada sedikit saran dari saya untuk mengulangi dan merangkum poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Syarida tadi. Jadi Ibu juga bisa memastikan apakah itu benar bahwa Ibu benar-benar sudah memahami permasalahan Ibu Kak. Baik, saya terima sarannya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, mungkin itu saja.
saja sesi coaching dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan proses coaching dengan menggunakan alur kita. Sesuai dengan modul kita kali ini, yaitu modul 2.3 tentang coaching dan supervisi. Kali ini saya Eka Setianingrum berperan sebagai pengamat dan Ibu Yulis Dinawati berperan sebagai coach dan Ibu Sahrida akan berperan sebagai coaching. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu hari ini. Sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, terutama untuk Ibu Yulis sebagai coach. Bagaimana Ibu Yulis? Apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik coaching hari ini? Sudah, Bu. Apakah Ibu Yulis sudah tahu poin apa saja yang akan diperlukan untuk dalam penilaian coaching nanti? Iya, sudah. Baik, pada saat proses coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Yulis kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah mengenai tentang pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pada saat proses coaching, bisa diberikan Ibu Yulis apa alasannya Ibu Yulis mengambil untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kenapa jadi saya mengambil tentang pertanyaan yang berbobot? Karena saya ingin mengembangkan kompetensi si coach tersebut. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, otomatis dia akan memecahkan permasalahannya sendiri dengan jawabannya sendiri. Kemudian indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot tadi apa saja ya Bu Yulis ya? Karena pertanyaan berbobot tadi, otomatis si kunci tersebut bisa memecahkan permasalahannya dengan sendirinya gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ibu tadi, apa sih Bu harapannya sebagai coach? Harapannya Ibu untuk coach ke depannya dalam memecahkan permasalahannya? Ketika si coach menanyakan kepada saya, saya bertanya kepada coach, saya pengennya si coach tersebut yang memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi saya cuma menggali lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan ke si coach dan si coach tersebut. Ya, betul sekali Ibu ya. Mungkin sampai di sini dulu pembukaan obrolan kita. Namun sebelumnya izinkan saya pada proses coaching nanti berlangsung, saya akan mencatat hal apa aja yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yulis Dinawati dan Ibu Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Yulis. Selamat sore Ibu. Sore juga. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Saya mendengar kalau Ibu ada permasalahan di sekolah. Iya, benar sekali, Bu. Apakah Ibu bisa bercerita-cerita ke saya tentang permasalahan tersebut? Siapa tahu kita akan menemukan solusi dari permasalahan ini. Tapi aman kan ya, Bu ya? Aman, terjamin. Jadi kalau ingin cerita-cerita pasti akan jaga kerahasiaan. Kan saya sebenarnya malu nih kalau menceritakan kepada orang lain. Soalnya kayak nggak bisa banget kesannya gitu. Oke. Ini saya cerita ya, Bu ya. Iya. Jadi saya kan lagi bingung, lagi galau juga sama anak-anak saya kelas. Soalnya mereka tuh kayak kurang minat untuk memperhatikan pelajaran gitu, Bu. Gimana dong? Oke, jadi ada tentang permasalahan siswanya kurang memperhatikan pembelajaran. Apakah Ibu pernah mencoba solusi-solusi yang lain? Gimana sih, Bu? Oke, belum ada ya. Jadi bagaimana sih biasanya Ibu mengajarnya? Saya biasanya ngajar itu
kayak gitu aja sih. Terus apa ibu ada punya inovasi terbaru gitu? Saya akhir-akhir ini sering lihat sih Bu di sosmed ya, kadang tuh ada guru-guru kreatif gitu kayak bikin video-video media-media sama ice skating gitu, kayaknya seru gitu. Itu kan bagus kan, ibaratnya ibu terapkan di kelas ibu supaya anak-anak itu nggak bosan gitu dalam pembelajarannya. Jadi gitu ya Bu ya? Ya, dicoba dulu Bu. Jadi apa namanya, ketika ibu merasa melihat anak-anak yang sudah mulai bosan, kan ibu bisa menerapkan itu jadi anak-anak itu pasti senang. Ya. Baik. Oke, karena ibu kan mau memulai nih, berarti kapan ibu mulai rencana ibu tersebut? Mungkin bisa mulai hari Senin kali ya Bu ya? Oke, baik. Biasanya itu kalaunya Senin, apa aja yang harus ibu persiapkan ketika mau apa namanya ke kelas? Persiapkan apa aja? Kayaknya saya perlu banyak hal deh Bu, kayak media, kemudian mempersiapkan segala kebutuhan anak, terus materi-materi ajar yang tentunya harus saya kuasai dulu kayaknya Bu ya. Luar biasa. Berarti bagus seperti itu. Jadi kan ada persiapan, ada supaya kegiatan mengajarnya jadi menarik dan anak-anak jadi bisa. Oke, itu apakah nanti akan berkelanjutan? Apakah ibu punya tanggung jawabnya itu nanti di situ? Oh tentu saja kalau misalkan hal itu bisa membuat anak-anak didik saya lebih bersemangat dan berantusias dalam belajar, tentu saja akan saya lanjutkan Bu. Luar biasa, Ibu. Nah, berarti dari kesimpulan tadi apa yang harus ibu lakukan? Berarti saya harus memperbaiki itu ya, gaya mengajar saya ya, memperbaiki metode juga, kemudian menambahkan media-media yang menarik buat siswa kayak gitu ya. Oke, nah itu mungkin itu aja yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini. Sudah cukup Bu? Baik. Oke. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, sesi coaching kita hari ini sudah selesai. Mari kita bicarakan hasil observasi coaching kita sore ini. Saya melihat Ibu Yulis sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Syahidah. Baik Bu, terima kasih. Ya, saran saya untuk ke depannya Ibu Yulis bisa mengulang atau merangkum poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Syahidah. Ini akan membantu bahwa Ibu Yulis benar-benar memahami permasalahan dari Ibu Syahidah. Bagaimana pendapat Ibu Yulis tentang ini? Baik Bu, nanti saya akan menerima saran dari Ibu, saya akan mencatat poin-poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur theta. Nah, sesuai dengan modul kita saat ini, yaitu modul 2 di 3 tentang coaching dan supervisi. Kali ini berganti saya Syahidah Haliati berperan sebagai pengamat atau supervisor, kemudian Ibu Eka Setianingrum sebagai coaching atau coach, dan Ibu Yulis Tinawati sebagai coaching. Sebelumnya terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk bertemu hari ini di sore ini. Sebelumnya saya akan ngajak ngobrol dulu nih sama Ibu Eka yang jadi coach ya, yang jadi coach. Bagaimana Ibu Eka? Apakah Ibu sudah menyiapkan untuk rubrik coaching hari ini? Ya, alhamdulillah saya sudah siapkan Bu untuk rubriknya. Oke, alhamdulillah. Apakah Ibu Eka sudah tahu nih poin-poin apa aja yang diperlukan dalam penilaian coach? Ya, sudah Bu. Ya. Oke. Pada saat proses coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Eka kembangkan? Pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap si coach itu. Oke, bisa diceritakan nggak kenapa Ibu mengambil untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Alasannya yaitu karena saya ingin mengembangkan kompetensi itu karena saya ingin si coachnya
pertanyaan saya yang insya Allah pengennya sih yang berbobot ya Bu. Iya. Kemudian nih, kira-kira indikator ketercapaian apa dari pertanyaan berbobot tadi? Pertanyaan berbobot tadi adalah percakapan tersebut supaya mampu memecahkan permasalahan dari si kocinya. Oke. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eka, harapannya si Koci dapat memecahkan permasalahannya sendiri gitu ya. Iya, benar. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembuka obrolan kita. Dan sebelumnya izinkan saya untuk melihat nih pada proses coaching Ibu Eka dan Ibu Yulis agar bisa mencatat hal-hal yang nantinya dijadikan sebagai bahan gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eka dan Ibu Yulis. Ada sesi coaching sudah selesai. Mari kita bicarakan observasi saya. Tadi saya melihat Ibu Eka dengan Ibu Yulis sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, ini ya dilihat dari sini tadi saya sarankan untuk Ibu Eka agar bisa mengulangi atau merangkum gitu poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Yulis. Jadi itu bisa membantu memastikan bahwa Bu Eka benar-benar memahami masalah Ibu Yulis gitu. Gimana pendapat Bu Eka? Ya, saya akan mencobanya Bu. Terima kasih sarannya. Iya. Terima kasih banyak Bu Eka.